Oke, kembali ke channel Lab Teknologi Elektromedis. Hari ini kita akan membahas osiloskop digital dari mulai penggunaan kalibrasi, mengukur, ya, dan bagaimana cara membacanya. Oke, yang pertama, ini kita menggunakan osiloskop digital. Yang kita tahu, osiloskop itu digunakan untuk mengukur tegangan, ya. Nah, di sini spesifik tidak hanya menampilkan angka tegangan. Nah, di osiloskop ini kita bisa tahu bagaimana bentuk tegangan tersebut, ya. Bagaimana tegangan AC itu dan berapa besar, dan bagaimana tegangan DC itu dan berapa besarnya. Nah, itu kita bisa lihat nilai dan bentuknya secara langsung. Oke, osiloskop seperti ini, ya. Osiloskop digital baik analog, ya. Nah, semuanya wajib sebelum digunakan yaitu dikalibrasi dulu. Nah, di sini kita akan membahas kalibrasi dulu yang pertama. Nah, sebelum kita kalibrasi, kita harus memasang probe-nya, gitu ya. Di sini kita menggunakan dua probe, ya. Artinya dia bisa menggunakan dua channel, ya. Ibarat kata teman-teman itu kalau punya osiloskop seperti ini, teman-teman punya multimeter dua buah. Nah, ini di sini satu osiloskop pakai dua channel atau multimeter dua channel. Nah, itu sama, ya. Nah, kita coba pasang di sini, ya. Kita punya dua. Nah, yang pertama kita pasang dulu, ya. Ini konektor BNC-nya, channel 2. Kita masukin, ya. Tidak usah dipaksa. Kita cukup masukin, ya. Kemudian diputar. Ya. Yang diputar adalah yang besinya ini, ya. Jangan ininya, tapi besinya. Kita pasang, kemudian putar, ya. Oke. Kemudian karena kita harus mengkalibrasinya, nah kita ini kalau di multimeter namanya probe hitam sama probe merah, ya. Tapi kalau di osiloskop, probe hitamnya itu capit buaya ini, ya. Probe merahnya itu pengaitnya ini, ya. Nah, pengaitnya ini, ya, teman-teman, ya. Nah, kemudian kita kaitkan ini, kita tarik ke bawah, kita kaitkan ke pengait kalibrasi, ya, dua-duanya, karena kita akan menggunakan dua channel dan dua-duanya harus terkalibrasi, ya. Dikaitkan, kemudian kita auto set, teman-teman. Nah, di sini kita bisa terlihat bentuk gelombang kotak, ya. Nah, kemudian kalau sudah di auto set, kita harus ngecek beberapa parameter, ya, kalau misal dia terkalibrasi atau tidak. Nah, yang pertama di probe-nya ini, ya, kita probe ini ada kali 10 dan kali 1, ya. Pastikan kalau misal mau mengkalibrasi harus di kali 1 semua, ya. Kita pindah di sini selektornya, kita pilih yang kali 1. Nah, seperti ini, ya. Kita sedikit hiraukan dulu bentuk gelombangnya. Kemudian setelah itu kita cek di channel 1 probe-nya, ya. Di sini probe, ya, klik tombol atau ini, ya, pilih saklar channel 1, kemudian probe-nya ini, ya. Ini tulisan probe ini kita ganti kali 1 semua. Nah, oke, kita tekan yang tombol sampingnya ini kali 100 kali 1. Nah, berlaku juga di channel 2, ya, warna biru ini. Nah, di sini kita kalikan 1. Oke. Semua sudah, ya. Kemudian kita tekan measure di sini untuk mengetahui berhasil atau tidak. Tekan measure menampilkan ini, ya. Terus kemudian kalau masih belum terlihat gelombangnya, ya, kita tekan auto set lagi. Oke, baik. Nah, di sini kita bisa tahu informasi beberapa, ya. Ada parameter RMS, VPP, frekuensi, period, Vmax, ya. Walaupun di sini parameter ini bisa kita ubah-ubah, baik urutannya ataupun parameternya, ya. Nah, kita fokus dulu ke bentuk gelombang. Nah, teman-teman juga di sini ada channel 1, channel 2, ya. Kalau misal teman-teman klik channel 1, nanti akan berisi kopling, ya. Artinya berapa tegangannya yang akan teman-teman ukur itu tegangan AC atau DC, ya. Nah, di sini kopling. Kalau koplingnya ini berarti AC, ya. Kemudian kita ubah, ini koplingnya ground, jadi artinya 0.
digroundkan. Kemudian di sini ada koplingnya DC. Nah, kalau teman-teman mau ngukur tegangan DC, itu berlaku juga ya di tegangan di channel 2 ya. Ada koplingnya, AC, ground, kemudian DC. Nah, kemudian teman-teman juga bisa mengubahnya ya ke measure lagi biar tahu ya tegangannya. Nah, keluar ya nilai-nilainya. Kemudian di sini ada yang mengganggu teman-teman. Jadi yang gelombang warna putih ini, warna kuning ini adalah channel 1 teman-teman ya, sesuai tombol warnanya. Kemudian ada saklar atau tombol warna biru adalah gelombang warna biru channel 2. Jadi di sini ada 1 channel 1, 2 channel 2. Kemudian ada yang mengganggu di sini, ada M. Nah, M itu berhubungan warna merah, itu M to match di sini. Match ini digunakan untuk menjumlah ya, menjumlah dari operasional ini ya, match. Ya. Match itu penjumlahan antara channel 1 dan channel 2. Nah, contoh di operasinya seperti ini. Ya. Dia channel 1 dan channel 2-nya dia oke, di sini ini ya. Jadi dia channel 2 dan channel 1 ya, warna kuning dan biru, kemudian warna merah. Ini match ya, penjumlahan dari channel 1 dan channel 2 dijumlah ya. Warnanya merah ya. Kita measure lagi ya. Nah, seperti ini tetap. Nah, apakah ini sudah berhasil kalibrasinya? Belum ya. Kita harus hilangkan dulu match-nya. Biar nggak bingung. Nah, kemudian kita measure lagi. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Nah, ini kotak sempurna ya, warna kuning dan biru. Dan nilainya di sini ada VPP itu 2,0. VPP. Nah, VPP itu artinya tegangan peak to peak ya, teman-teman. Jadi peak to peak artinya gunung ke gunung. Ya, misalkan di sini ini gunung ke gunung, peak to peak-nya ya, tegangan peak to peak, peak atas, peak bawah. Nah, kemudian ini namanya 2 VPP ya, 2 VPP dari osiloskop digitalnya. Artinya tegangan kalibrasinya 2 VPP, 2,0. Nah, ini berhasil ya. Kenapa kok berhasil? Karena di knop atau pengait kalibrasi tertulis di sini 2 VPP gelombangnya kotak, ya enggak? Nah, terlihat kan? Nah, ini artinya tegangannya itu kotak 2 VPP. Nah, ini udah berhasil kalibrasi. Kita lanjut, tadi sudah mengkalibrasi dengan melihat 2 VPP. Nah, itu teman-teman berlaku hanya di osiloskop digital. Ya, kalau di osiloskop analog, teman-teman harus membacanya secara manual. Ya. Tapi di osiloskop digital juga bisa baca secara manual. Ya. Nah, manual itu bacanya gimana? Kita baca gelombangnya. Ya, gelombangnya. Nah, teman-teman di sini gelombangnya ini, di balik gelombang ini ada kotak-kotak ya. Ya, ada kotak-kotak. Jadi ini sebetulnya yang garis ini garis bawah naik ke atas, kemudian ke bawah lagi, ini kotak gelombangnya ya. Jadi agak sedikit tidak terlihat garis warna kuning ke atas atau ke bawahnya, atau garis warna biru. Nah, ini intinya gelombang kotak. Sedangkan di belakangnya itu ada kotak. Nah, bahasa osiloskopnya div atau bahasa Inggrisnya ya, div. Nah, kita tambahkan div atau kotak. Nah, yang paling penting kita harus tahu ini tinggi gelombang ini berapa kotak. Nah, kayak gitu. Bisa teman-teman lihat di sini dari peak to peak, peak bawah, peak atas itu pas di 2 kotak. Ya enggak? Terus yang kedua yang harus teman-teman lakukan, lihat di sini. Ini warna kuning dan biru. Di sini channel 1, 2 channel 2. Kemudian ada garis di sini. Ini garis ini artinya kopling yang tadi teman-teman atur di sini. Kalau di sini koplingnya DC, maka di sini DC. Ya, tandanya. Kalau di sini AC, maka di sini tandanya AC. Nah, kita masih DC aja dulu. Kita measure lagi. Nah, kalau ukurnya secara manual, teman-teman di sini ada DC dan di sini ada 1 volt. Di sini juga channel 2 ada 1 volt. Artinya apa? Artinya di sini nilainya adalah 1 volt per div. Nah, 1 volt per div. Artinya 1 volt per 1 kotak. Bahasa Indonesianya seperti itu. Nah, sedangkan di sini 2 kotak, maka teman-teman bisa membuat perkalian untuk membaca tegangan channel 1 atau channel 2 ya. Itu
1 volt per div dikali tinggi kotak, 2 kotak. 1 kali 2, artinya 2 VPP. Ya, seperti itu. Itu baca secara manual ya. Jadi untuk perkalian ini hanya perkalian sederhana. Oke, lanjut. Tadi kita akan lanjutkan ke yang kopling. Kemudian ada invertnya. Invertnya itu terbalik atau tidak. Ya, off. Kalau misalkan di sini kan low high, low high. Kalau kita convert ya channel 1, maka dia kebalikannya. High, low, high, low. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang paling kita loncat ke probe ya tadi ya. Ada probe 1 kali 1 kali 10 kali 100. Untuk kalibrasi kita harus kali 1. Kita measure lagi. Oke, kita akan bahas di sini ya. Nah, tadi kita udah tahu tombol measure dan tombol auto set. Nah, kita akan belajar yang lain lagi ya. Kemudian di sini ada execute ya. Ini untuk tidak terlalu penting tapi cukup informatif ya. Contohnya yang paling bawah ini. Sample rate itu adalah kecepatannya ya. Nah, misalkan kita ubah horizontal di time per div ya. Nah, dia akan berubah di sini. Ya. Ini namanya sample rate-nya. Nah, time per div. Kemudian ada data peak ya, tegangan paling tingginya berapa. Nah, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian ada average, itu rata-rata ya. Nah, itu juga bisa teman-teman. Kemudian ada normal atau tidak ya. Nah, normal aja nggak apa-apa. Terus kemudian ada pengaturan display. Nah, display ini tipenya ya. Maka kita coba buktikan sendiri ya. Ada type dot ya, type dot kita ubah. Misalkan type vector. Ya, ada type dot ya. Nah, ini kira-kira berubahnya di mana? Di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman dot itu titik-titik ya di sini. Perhatikan, kalau vektor itu agak sedikit melebar ya, titiknya lebih besar. Nah, yang backgroundnya ini. Kemudian akumulasi off ya, off ini on. Nah, ini untuk mempertebal aja ya. Nih. Kemudian ada refresh, kemudian ada kontras ya. Jarang digunakan refresh, kita kontras. Ya, kontrasnya ini kita ubah, misalkan lebih terang, terlalu terang, lebih redup gitu ya. Nah, itu selera ya, teman-teman. Nah, kita untuk mengubahnya kita klik tombol di samping kontras, kemudian kita ubah variabelnya. Ya. Kemudian ada jenis backgroundnya. Nah, ini cross itu polos, hanya plus kayak gini, garis titik tengah. Kemudian kalau frame itu sama sekali nggak ada garis di tengah, nggak kelihatan berapa kotaknya ya, cuman kotak frame doang. Ya, kemudian kalau ditekan lagi di display tadi ya, nah ditekan lagi misalkan, tekan lagi di sini full misalkan, nah itu kelihatan kotak-kotaknya, gitu ya. Tuh. Nah, otomatis untuk yang mempermudah hasil ukur, mending pakainya yang full ini ya. Tuh. Kemudian ada utilitas ya, ini kayak pengaturan umum ya teman-teman. Cara nge-save ya, ini save-nya seperti apa sih ya, bentuknya ya, gelombangnya di save ya, function save all atau save image ya, image itu frame-nya aja gitu ya. Atau hasil-hasilnya, save all itu hasil-hasilnya tadi ya, VPP, VRMS, frekuensi, periode kayak tadi. Kemudian help ya, help nggak ngerti buat apa ya. Yang jelas silahkan dicoba sendiri. Yang jelas saya kurang ini ya, di sini kurang explore dan kita jarang menggunakannya. Kemudian yang cukup penting lagi ada di kursor ya. Kita measure dulu teman-teman. Nah, kita measure, kita kursor ya. Nah, kursor ini untuk alat bantu, teman-teman. Jadi ada garisnya ini kursor namanya. Nah, alat bantu misalkan di sini untuk alat bantu horizontal. Nah, horizontal berarti di sini teman-teman tahu satu gelombang itu adalah satu lembah satu gunung. Nah, ini bisa kita lihat di kursornya. Oh, berarti di sini satu lembah satu gunung ya, itu adalah satu gelombang. Berarti satu gelombangnya itu membutuhkan berapa kotak secara horizontal kan? Nah, berarti ini sini 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Misalkan seperti itu. Kemudian bisa juga teman-teman ubah ya. Nah, ini X, Y. Oh, Y, X. Kalau X
seperti Y seperti ini berarti untuk mengetahui berapa kotak ya. Kalau ini sedikit berubah ya, misalkan kita ubah ke Y, nah ini dia berapa horizontal ya, horizontal bacanya. Nah teman-teman bisa menggesernya pakai ini ya, nah seperti ini. Nah ini berapa kotak sih alat bantunya ini? Oh ternyata alat bantu ini menggunakan 1, 2, 3, 4, maksimalnya 4 kotak ya, jadi nggak kelihatan lah. Atau kalau misal kita teman-teman gabung gitu ya, misalkan ini posisinya kita ubah, nah kelihatan ya. Oh berarti kalau digabungin antara channel 1 dan channel 2 digabungin jadi 4 kotak. Itu kursor fungsinya hanya seperti itu ya. Kemudian ada measure ya, jelas untuk mengetahui nilai-nilainya begitu. Kemudian ada save atau recall ya. Nanti teman-teman menggunakan ini untuk menyimpan ya. Tadi di utilitas itu apa yang teman-teman simpan bentuknya, nilainya, atau ini gambarnya ya. Nah, kalau di sini teman-teman harus saat save itu di sini ya. Nanti teman-teman pakai flash disk dicolokin ke sini. Nah, itu bisa. Kemudian kita lanjut ya, hard copy ya. Nah, ini no device. Ini hard copy ini digunakan untuk mengecek kalau di sini tuh ada siap disimpan atau enggak. Nah, kalau misal di sini hard copy-nya kita tekan no device-nya, artinya tidak ada flash disk atau card reader yang tertempel di sini. Begitu. Terus untuk vertikal ke bawah ini dan horizontal ke bawah dan trigger ke bawah, ini adalah pengaturan gelombang, teman-teman. Kalau yang di atas tadi lebih ke menu-menunya. Kalau yang di bawah ini itu lebih ke pengaturan bentuk gelombangnya. Oke, di sini teman-teman coba mengaturnya ya. Kita measure lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Yang paling atas ini channel 1 ya. Kemudian yang di sini channel 2 ya. Jadi sederet itu channel 1. Kemudian horizontal ya. Ini satu deret horizontal ini digunakan untuk mengatur channel 1 dan channel 2, tapi secara horizontal. Kemudian trigger ini pengaturan kecepatan atau responnya. Nanti hubungannya dengan selera ya, selera. Jadi kalau gelombangnya itu jalan sama beam itu pakai pengaturan trigger ya. Misalkan seperti ini. Nah, ini jalan nih. Nah, ini kurang enak dilihat. Nah, teman-teman pakai tombol trigger ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, bisa diam kan? Nah, jadi kita lebih enak mengukurnya. Itu untuk pengaturan trigger secara umum. Nah, kemudian kita kembali ke vertikal. Di sini vertikal ini yang paling atas untuk mengukur, untuk mengatur posisi ya. Jadi posisi secara horizontal. Posisi secara vertikal di channel 1. Kemudian ini posisi high low ya untuk channel 2 ya. Nah, ini. Jadi kalau misal minus itu ke bawah, nah posisinya minus gitu kan. Nah, itu artinya terlalu ke bawah. Jadi kalau enaknya itu kalau kok kemana posisinya dia ke atasin, nah mendekati ke positif. Nah, misal kayak gini nih. Ini berarti 0 di sini, mendekati 0. Nah, ya. Seperti itu ya untuk konsep dari sebuah posisi. Itu berlaku untuk posisi 1, posisi channel 1 dan channel 2. Kemudian teman-teman bisa juga mengatur di channel 1. Misalkan teman-teman channel 1 tadi ditekan ya, maka akan berubah kopling dan lain sebagainya. Nah, kalau ditekan kedua kalinya akan hilang. Nah, kalau teman-teman berlaku kalau teman-teman pengen nyoba channel 2 aja gitu. Atau kebalikannya. Kalau teman-teman pengen channel 2, channel 3 hilangin, channel 2 aja. Nah, gini ya. Kemudian kita tampilkan lagi ya, ditekan ke 3 kalinya gitu, untuk menampilkan kembali. Kemudian di sini ada volt per div ya. Ini untuk mengatur berapa nilai volt per div di sini. Nah, kalau teman-teman cara ngaturnya, yang di sini untuk ngatur, yang di sini untuk nilainya. Nah, misalkan contoh, time per div-nya saya turunin. Nah, maka di sini 500. Diturunin lagi. Nah, 200. Turunin lagi 100. Nah, itu mengukur time per div. Volt per div ya. Nah, tergantung ya. Kalau teman-teman nanti kok gelombangnya misal channel 1 ini gelombangnya terpotong ya, offset ke atas. Nah, nanti hasil ukur di channel 1 ini, di sini ada 1 channel 1 ini ngaco semua atau tanda tanya. Alasannya kenapa? Alasannya dia gelombangnya terpotong, teman-teman. Nah, kalau pengen nggak terpotong ya turunin kayak gini. Nah, diturunin, maka nilainya akan normal kembali ya, akan terlihat begitu.
Nah, itu berlaku untuk channel 2 juga ya, teman-teman. Nah, itu fungsi dari volt per diff. Mas, apakah volt per diff itu mengurangi nilai atau volt per diff itu membuat hasilnya lebih gede? Tidak. Ya, jadi di sini hasilnya sama aja. Hanya saja di sini kalau volt per diff-nya itu makin kecil, itu membuat ketelitian pembacaan tegangan itu makin baik. Ya, contoh misalkan di sini tadi kan 2 VPP, hasilnya kalau volt per diff-nya saya turunin, hasilnya tetap 2 VPP kan ya. Nah, kalau misal teman-teman baca secara manual juga hasilnya akan sama ya. Misalkan di sini nih 1, 2, 3, 4. Oh, tinggi gelombangnya jadi 4. Tetapi volt per diff-nya jadi kecil, 500 mV. Oke, 500 mV dikali 4 hasilnya 2000 mV. 2000 mV kita ubah ke volt, hasilnya 2 volt, ya kan? Nah, artinya tidak mengurangi nilai atau mengecilkan nilai, tapi volt per diff itu digunakan untuk skala. Nah, jadi kalau misal teman-teman skala yang makin kecil, otomatis dia pembacaannya makin akurat kalau pembacaan mengukur. Kemudian selanjutnya ada horizontal di sini ya. Ini untuk mengatur posisi secara horizontal ya, geser kanan, geser kiri. Kemudian ada menu juga ya. Ini menu window ya. Kalau misalkan XY tekan, nah tuh ngaco kan? Nah, ini digunakan untuk berapa sih tegangannya gitu ya. XY gitu. Atau roll ya, dia jalan terus. Window zoom. Ya. Window, nah, itu ya, kurang lebih seperti itu. Main. Nah, itu fungsinya silakan dianalisa ya. Cuman ini jarang saya otak-atik ya, kecuali darurat. Kita auto set kembali ya. Nah, bisa kembali lagi seperti awal. Kemudian di sini ada time per diff ya. Nah, time per diff dan volt per diff ini penting ya. Kalau time per diff ini hubungannya dengan frekuensi dan periode. Kalau volt per diff ini hubungannya amplitudo dan tegangan. Nah, kalau time per diff kita lihat di sini M tengah-tengah ini. Jadi kalau time per diff-nya kita ubah ya 100 mikrosekon. Nah, atau kita ubah 200 mikrosekon, kita naikin lagi misalkan 500 mikrosekon, kita naikin lagi 1 milisekon, ya kan? Nah, efeknya dengan tegangan ini makin rapat dan makin renggang ya. Jadi tidak mengubah amplitudo, tapi merubah panjang gelombangnya ya. Jadi otomatis seperti itu. Kemudian ada tadi trigger level ya, otomatis kalau jalan ini sangat sulit dibaca. Kalau misal teman-teman naik seperti ini ya, dipasin, nah, trigger levelnya ya sekitar seperti ini ya. Nah, ini dia akan enak dibaca ya, seperti itu. Jadi diem, stabil dan tidak berubah-ubah nilainya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kemudian yang paling terakhir satuannya ini ya, parameternya. Nah, parameter di sini osiloskop ini sangat banyak teman-teman. Saya sendiri tidak sampai untuk menghafal ya. Tapi yang paling sering memang ada VRMS, VPP, frekuensi, periode, Vmax gitu ya. Tegangan maksimal, periode ya. Periode VPP, tegangan peak to peak, VRMS, tegangan VRMS. Nah, ada yang lain, misalkan contoh kita ubah VRMS-nya ini ke tegangan yang lain. Nah, kita klik, kemudian kita voltage VRMS ini kita klik lagi. Nah, maka di sini ada select measurement. Select measurement ini ada banyak. Nah, teman-teman bisa lihat dari mulai VPP, ada V average, VRMS, ya, ada rough shot, ya, brief shot, frekuensi, periode, rise time, falling time, weight, duty cycle. Nah, ini banyak banget. Tapi yang sering dipakai itu cuman VPP, Vmax, Vmin, VRMS, periode, frekuensi, duty cycle gitu. Itu yang paling sering dipakai ya. Kecuali teman-teman nanti tugas akhir. Nah, tugas akhir biasanya ya pakai parameter-parameter lain. Contohnya rise time, falling time itu misalkan ya, atau VM ya, tegangan penguatan amplifier gitu ya. Nah, itu spesifik. Tapi yang sering-sering dipakai untuk praktikum yaitu tadi. Nah, kalau pengen diubah, teman-teman putar ini variabelnya. Nah, diputar. Misalkan tadi kita pengen menampilkan V average. Nah, kita average-nya kita AFG gitu ya. Kemudian kita tekan. Nah, maka akan terubah V average. Kemudian kita measure lagi
maka di sini yang tadinya VRMS jadi berubah V average. Atau teman-teman VPP, ini kita ubah ke VRMS. Nah, kita tekan lagi di sini. Kemudian kita ubah VRMS, kita cari. Nah, di sini. Nah, tekan lagi, measure lagi. Jadi ubah V average. Oke, seperti itu ya untuk penggunaannya. Terima kasih. Silahkan teman-teman explore lagi. Kali ini kita akan mencoba osiloskop ini digunakan untuk mengukur tegangan AC ya. Nah, teman-teman sebelumnya kenalkan dulu ya, ini namanya trafo. Ya, ini trafo. Trafo ini jenis step down, artinya tegangan yang diturunkan menggunakan trafo ini. Jadi trafo yang kita gunakan trafo yang berfungsi untuk menurunkan tegangan. Nah, kemudian di sini yang di belakang ini namanya kabel power, teman-teman. Kabel power ini teman-teman dicolokkan ke steker atau colokan stop kontak ya, stop kontak di rumah teman-teman atau di lab itu ya. Itu tegangan PLN, berarti di sini teman-teman tahu tegangannya 220. Masuk ke trafo, sama trafo diturunkan ya teman-teman. Diturunkan, kemudian di sini ada banyak pilihannya teman-teman. Ada 9, 6, 12, 15. Nah, ini hasil tegangan yang diturunkan. Yang tadinya 220 volt diturunkan menjadi ini 9, 6, 15, 12. Nah, biasanya untuk trafo ini jenis trafo CT, teman-teman. Ada yang trafo non CT, ada yang CT. Nah, ini yang CT. Tandanya apa? Ada tengah-tengahnya di sini ada CT. Ya, CT itu ground. Nah, kalau teman-teman lihat di power supply kita ada tulisan ground kan? Nah, itu ground itu adalah CT, center tap namanya. Nah, kemudian di sini ada kabel-kabelnya. Jadi sama asisten lab, teman-teman ada dimasukkan kabel ke terminal T-block seperti ini ya, untuk mempermudah saat praktikumnya gitu. Oke, kita lanjut. Jadi yang kita ukur adalah tegangan AC ya. Kalau di PLN itu kan AC 220, kita turunkan menggunakan trafo, tegangannya tetap masih AC tetapi dia diturunkan tegangannya. Gitu ya. Oke, kemudian kita coba untuk mengukur ini ya. Di sini saya pakai yang 9 dan yang 9. Jadi CT ini biasanya ada dua output, teman-teman. Ada misalkan 9, maka 9-nya ada 2. Ada outputnya 6, berarti 6-nya ada 2. Kalau misalkan ada 12, berarti 12-nya ada 2. Kayak gitu ya. Itu apa bedanya, Mas? Yang 6 dan yang 6 satu dengan 6 yang lain, itu yang berbeda adalah fasanya, teman-teman. Fasanya itu apanya? Nah, nanti teman-teman bisa lihat di gelombangnya ini. Nah, ingat ya, di sini teman-teman harus menggunakan kopling ya. Kita pakai channel 1, koplingnya AC ya. Kita ubah ke AC. Kemudian kita measure lagi. Kemudian kita coba copot di sini ya, channel 1-nya. Nah, karena channel 2-nya bikin bingung ya, kita coba channel 2-nya kita hapus aja ya, dimatikan aja. Nah, kayak gini ya. Nah, kita lihat fokus di channel 1. Nah, ingat ini probe hitam ya, cat pit buayanya ini kita hubungkan ke CT ya, CT-nya ini, CT-nya ground. Kemudian di sini ada ini ya. Nah, ini output 9 ya, teman-teman. Nah, output 9 seperti ini. Ya. Nah, kemudian lihat gelombangnya seperti ini ya. Nah, ini teman-teman harus mengaturnya. Gimana Mas ngaturnya? Biar apa? Nah, biar di measure ini tertampil di channel 2 ya. Channel 1 ini tertampil ya. Gimana caranya? Nah, teman-teman harus atur dari mulai volt per diff-nya dulu. Ya, volt per diff-nya. Nah, yang tadinya seperti ini jadi gini dulu. Kenapa, Mas? Ya nanti dulu ya. Yang penting atur dulu. Kemudian kita coba kalau udah setelah ini kita atur time per diff-nya. Jadi ini intinya gelombangnya itu terlalu renggang ya. Time per diff-nya kita naikin terus. Nah, terus. Nah, jadi ketika ini berubah, di sini juga berubah. Nah, di sini rapat renggang. Nah, kalau seperti ini tadi berarti terlalu renggang. Nah, teman-teman turunin, naikin terus time per diff-nya hingga tertampil gelombang sempurna. Nah, maka bisa terlihat di sini ya nilainya. Kalau di sini tulisannya 9 volt, maka nilai 9 di sini terlihat VRMS-nya itu 9,71. Sedangkan VPP-nya itu 27,0 atau 26,8. Nah, itu memang kalau osiloskop seperti ini memang sering berubah-ubah ya. Nah, itu tidak apa-apa asal nilainya tidak terlalu jauh. Nah, teman-teman bisa lihat ada
tegangan, jadi sama-sama tegangan. Yang satu 27, VRMS-nya 9,7, Vmax-nya 13. Nah, ini membuktikan, jadi parameter itu menentukan nilai. Ya, kalau kemarin kan teman-teman hanya tahu tegangan, arus, sama resistansi atau kapasitansi begitu. Di sini tegangan ini dibagi ya, ada banyak. Kalau namanya sedikit ya. Kalau VPP itu artinya tegangan peak to peak, sedangkan VRMS itu adalah tegangan yang sebenarnya. Nah, itu ya. Jadi kalau VPP itu tegangan peak to peak, dari peak paling atas dan peak paling bawah. Tetapi kalau VRMS itu adalah tegangan yang sebenarnya. Tegangan sebenarnya itu nilainya mirip dengan V average, itu mirip juga ya. Oke. Di situ. Ini untuk cara mengukur tegangan. Kemudian kita coba untuk mengukur channel 2, tetapi yang kita ukur adalah 9 volt yang satunya. Tadi kan ada 2 ya, 9 voltnya. Nah, kita coba channel 2, kita tampilkan channel 2 begitu. Ya. Kemudian channel 2-nya ini kita coba untuk diubah koplingnya menjadi AC. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kemudian ini ke ground juga ya, atau CT-nya tadi. Kemudian di sini ke 9. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau tadi kan kita mengubah volt per diff-nya dulu, channel 1 tadi, kemudian time per diff. Nah, time per diff-nya ini kalau udah seperti ini ya nggak usah diotak-atik, nggak apa-apa ya. Kita di sini kita tahu di sini tegangannya AC di channel 2, tapi dia offset terlalu tinggi atau terlalu ke bawah. Nah, artinya volt per diff-nya yang kurang besar, teman-teman. Kita naikin volt per diff-nya. Nah, seperti ini. Ya, udah sama-sama 5, bisa juga teman-teman dinaikin lagi misalkan 10 begitu, atau nggak bisa ya, mentok 10. Tapi kenapa kok di sini ketika measure nilainya masih tanda tanya? Nah, kan channel 2 ini masih tanda tanya. Kenapa? Karena teman-teman naikin semuanya ini. Nah, posisinya kurang naik. Jadi intinya kalau pengen nilainya itu keluar di sini ya, baik VPP, VRMS, maka gelombangnya ini harus terlihat sempurna, jangan terpotong gitu ya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, di yang satu dua-duanya itu 9 volt, tapi bentuknya yang channel 1 itu lebih besar, yang channel 2 lebih kecil. Nah, ini kenapa kok seperti itu? Walaupun nilainya sama ya, di sini kurang lebih tegangannya itu sama-sama 9 volt, tapi gelombangnya jauh berbeda. Tinggi, pendek. Nah, ini akibat dari penggunaan volt per diff tadi yang saya singgung di awal. Volt per diff-nya makin besar, maka di sini gelombangnya makin kecil. Tapi kalau volt per diff-nya makin besar, volt per diff-nya makin kecil, gelombangnya makin besar. Nah, itu yang membuat perbedaan. Tapi untuk hasil ukur kurang lebih sama. Oke, mungkin nanti setelah ini akan saya jelaskan bagaimana cara membedakan apa itu VRMS, apa itu VPP di kelas elektronika. Oke. Sekarang kita akan coba untuk mengukur tegangan DC. Nah, di sini kita akan ukur power supply ya, yang di lab punya ya. Di sini ingat ada 12, minus 12, 5 dan minus 5, kemudian di sini ada ground ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, kita coba pakai channel 1 ya untuk mengukur. Kemudian untuk sementara channel 2-nya saya hilangkan dulu. Kita measure lagi. Kemudian kita klik channel 2 ya. Diubah menjadi koplingnya DC ya. Kita ubah DC dan measure lagi. Nah, kemudian di sini ingat ini adalah probe hitamnya. Ya, probe hitamnya adalah capit buaya. Kita colok ke sini. Kemudian kita coba untuk mempermudah, di sini kita ditengahin ya. Kemudian kita coba volt per diff-nya 1 dulu aja. Nah, kita coba untuk mengukur tegangan plus 5. Nah, kita coba di sini bisa kita pasang ini, bisa juga dicopot ya, tergantung selera. Tapi teman-teman usahakan jangan dicopot ya. Takutnya nanti lupa balikin. Nah, teman-teman, seperti ini kita colok ke bagian yang akan kita ukur. Misalkan plus 5. Nah, kenapa kok seperti ini? Udah tercolok tapi kok nggak keluar? Artinya volt per diff-nya kurang besar. Atau posisinya terlalu tinggi. Ya, karena positif. Plus ke atas. Nah, misalkan ke bawahin. Nah, seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada garis dan di sini ada tanda 1. Nah, artinya apa? Artinya tegangan DC itu adalah arus searah. Yang dia itu tegangannya itu hanya positif saja. Ya, kalau tadi AC kan ada
ada naik turun ya, ada positif, ada negatif ya. Nah, kalau yang DC itu kalau positif ya positif aja, misalkan ke sini. Jadi positif aja di atas 0. Kalau angka 1 di sini tarik ke horizontal, ini artinya tegangannya itu tegangan 0 volt atau ground. Kemudian tegangan DC 5 volt itu di atasnya. Jadi kalau ngitung berapa kotak tegangan DC, nah teman-teman bacanya dari bawah ini. Ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. 5, berapa kira-kira? Di sini kalau misalkan satu kotak itu ada 4 strip. Nah, kalau teman-teman di sini lihat, ini kurang lebih mendekati 2 strip ya. Jadi 4,2 strip. Nah, satu stripnya nilainya itu 0,2. Nah, kalau di sini kalau 2 strip, makanya bisa kita artikan 5 kotak, 4. Ini ya, karena satu stripnya 0,2. 5,4 dikali volt per div-nya. Nah, volt per div-nya di sini. Volt per div-nya 1, berarti 5,4 ya, dikali 1. Hasilnya 5, sekian ya. 5,4 ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di VRMS-nya ini dia mendekati ya. Dia 5,2. Nah, ini artinya terverifikasi baik itu secara digital maupun secara manual ya. Oh, mohon maaf, di sini ternyata pas satu strip ya, bukan 2 strip ya. Jadi 5,2, sorry. 5,2 ya dikali 1, maka hasilnya 5,2. Itu ya. Itu untuk membaca tegangan positif. Kalau tegangan negatif gimana? Nah, kita coba yang minus 5 ya. Minus 5. Nah, ini kenapa kok nggak kelihatan? Nah, karena terlalu bawah, karena minus kan. Nah, kita coba atur ke atas. Posisinya geser ke atas. Nah, seperti ini. Itu ya, ini ya. Nah, ini kita teman-teman bisa lihat angka 1 ini tandanya 0 atau ground. Nah, kemudian gelombangnya di bawah, artinya dia minus. Jadi intinya kalau misal geraknya ke atas positif, gerak ke bawah negatif. Nah, kalau yang minus ini, yang ini kita coba ukur tegangannya. Kalau di VRMS ini 5,3 ya kan. Nah, kemudian kita coba di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. 5, sekitar 2 strip ya. 5,2 atau 5,4 antara itu, berarti 5,3 ya. 5,3 dikali dengan 1, hasilnya 5,3. Nah, sesuai ya dengan VRMS-nya. Itu ya, teman-teman. Jadi, kalau tegangan AC itu kita cenderung lebih banyak melihat VPP atau VRMS. Tapi kalau tegangan DC itu teman-teman hanya melihat VRMS-nya. Tegangan VPP-nya dicuekin aja ya. Karena VPP itu peak to peak, artinya tegangan puncak positif ke puncak negatif. Kalau tegangan DC itu hanya ada ground dan positif atau negatifnya gitu ya. Jadi nggak perlu kita lihat VPP-nya. Kita cukup melihat VRMS. Itu ya untuk tegangan DC. Terima kasih.